Tiga orang narapidana berhasil kabur dari penjara paling menyeramkan di dunia dengan bermodalkan sendok logam. Namun setelahnya, nasib mereka tidak diketahui dan tidak pernah terlihat lagi. Bagaimana kronologi selengkapnya? Selamat datang di Langit Cerita, kisah nyata menarik dan inspiratif dari kacamata Mayantara. Alcatraz adalah sebuah pulau yang terletak di tengah Teluk San Francisco di California, Amerika Serikat. Alcatraz pada awalnya merupakan benteng pertahanan Angkatan Laut. Selama Perang Saudara Amerika Serikat, para tahanan Perang Konfederasi ditahan di sana karena pulau itu sangat terisolasi. Pada awal abad ke-20, Alcatraz dibangun kembali sebagai penjara militer. Pada tahun 1930, ketika AS mencoba menangani kejahatan terorganisasi yang merajalela dan berkembang selama era Prohibition, Departemen Kehakiman mengambil alih. Tak lama kemudian, narapidana paling menakutkan dari sistem penjara federal mulai berdatangan. Sama sekali tak ada kemewahan di sana. Para narapidana menempati sel sempit, beberapa berukuran 1,5 x 2,7 meter, termasuk toilet dan wastafel. Aturan diam diberlakukan. Penghuni bisa bercakap-cakap selama makan dan waktu rekreasi. Selain itu, mereka dilarang ngomong apapun. Beberapa penjahat dan pembunuh terkenal yang ditahan di sana antara lain, gangster Al Capone dan Robert Stroud yang kemudian diberi julukan manusia burung Alcatraz. Pada tanggal 20 Januari tahun 1960, Franklin Morris dikirim ke Alcatraz setelah melarikan diri dari penjara Louisiana. Dia adalah penjahat berpengalaman yang dianggap sangat cerdas karena memiliki IQ yang tinggi. Namanya ada dalam sejumlah dakwaan seperti perampokan dan kepemilikan narkoba. Frank Morris adalah residivis yang terlibat kasus kepemilikan narkoba hingga perampokan bersenjata. Bahkan tak lama setelah dia dipindahkan ke Alcatraz, Frank mulai memikirkan cara untuk kabur. Frank ditempatkan di sel yang berdekatan dengan kakak beradik John dan Clarence Anglin yang dihukum atas perampokan bank. Selama beraksi, kakak beradik itu berusaha untuk tidak melukai siapapun. Mereka merampok tempat bisnis pada jam tutup, menjarah bank dengan bersenjatakan pistol mainan. Perampokan di Columbia Savings Bank Alabama yang menggiring mereka ke Alcatraz. Dan Alan West yang telah menjadi narapidana di Alcatraz sejak 1957. Di bawah pimpinan Frank, keempat tahanan itu mulai menyusun rencana pelarian yang rumit. Plot kabur telah dirancang 9 bulan sebelumnya. Tiap malam, selama 5 bulan, mereka melubangi dinding belakang sel mereka, menggunakan potongan pisau gergaji dan sendok. Selama beberapa bulan, mereka melubangi saluran ventilasi di bawah wastafel menggunakan bilah gergaji yang ditemukan di halaman penjara, sendok logam yang dicuri dari ruang makan, dan bor yang dibuat dari mesin motor penyedot debu. Mereka membuat terowongan menuju lorong sempit dan sepi yang berada di belakang sel. Secuil demi secuil dinding tua itu dibobol, mulai pukul 17.30, ketika mereka kembali ke sel hingga pukul 21. Sebelum lampu dimatikan. Ketiganya menggunakan kedok ventilasi palsu untuk menyembunyikan aksi mereka dari pengawasan para penjaga. Untuk menutupi suara kebisingan, Frank akan sengaja memainkan akordeonnya dan menutupi lubang di dinding dengan kardus yang dicat. Setelah berhasil membuat lubang yang cukup besar untuk merangkak ke lorong di belakang sel, mereka naik ke tingkat atas blok sel yang kosong dan mendirikan bengkel rahasia di sana. Di bengkel itu mereka membuat pelampung dan perahu karet dari 50 lebih jas hujan hasil curian. Ketiga bandit itu mencuri 50 mantel hujan, yang disatukan dengan panas dari pipa uap yang mengalir di bawah sel. Untuk dijadikan semacam rakit, mereka berencana mendayung ke Angel Island yang berada di dekat Alcatraz. Saat mereka bekerja di bengkel rahasia itu, mereka harus menyembunyikan ketidakhadirannya dari para penjaga yang secara berkala melakukan pemeriksaan pada malam hari. Untuk menipu para penjaga yang memeriksa sel para narapidana tiap malam, komplotan itu membuat kelapa palsu berbahan sabun, kertas toilet, dan campuran semen, yang kemudian dicat dan ditempeli rambut yang diambil dari tukang cukur di Alcatraz.
Pada tanggal 11 Juni tahun 1962 malam, setelah berbulan-bulan melakukan persiapan, akhirnya mereka siap menjalankan rencana cerdik itu. Ketiganya merangkak lewat terowongan sempit di bagian belakang sel mereka, mengumpulkan potongan rakit, membawanya ke atas, memanjat tembok, lalu masuk ke teluk. Dengan meninggalkan kepala boneka di tempat tidur untuk mengelabui penjaga, Frank dan Anglin bersaudara merangkak keluar melalui lubang di bawah wastafel. Sementara Alan gagal melakukan rencananya karena dia tidak bisa keluar dari selnya tepat waktu, jadi dia lebih memilih untuk melanjutkan istirahatnya. Sementara Frank dan Anglin bersaudara, mereka naik ke atap sel, berlari melintasinya sambil membawa perahu karet. Ketika di depan menara penjaga, mereka meluncur turun pipa pembuangan luar, menyeberangi halaman penjara, memanjat dua pagar kawat berduri setinggi 3,7 meter secara berurutan, dan bergegas menuruni tanggul curam ke pantai timur laut pulau. Di tepi laut mereka menggembungkan perahu karetnya dan berangkat menuju tujuan mereka, Pulau Angel, 2 mil ke utara. Para penyidik meyakini mereka melakukan aksinya sekitar pukul 10 malam. Keesokan paginya barulah aksi mereka diketahui ketika seorang petugas membangunkan Frank, namun kelapanya malah menggelinding dari kasur. Penjara pun segera dikunci dengan penggeledahan intensif di semua gedung, termasuk akomodasi petugas penjara. Upaya pencarian mereka bertiga tidak membuahkan hasil. Suhu air di sekeliling Alcatraz kala itu 12 derajat Celcius, dengan kecepatan gelombang 13 km per jam. 3 hari setelahnya, penjaga pantai menemukan salah satu dayung. 7 hari kemudian, beberapa sisa-sisa perahu karet juga ditemukan di jembatan Golden Gate, sementara tak ada perahu atau mobil yang dilaporkan dicuri. Mungkin ketiganya tenggelam. Yang jelas, mereka raib tanpa jejak. Tidak diketahui bagaimana nasibnya. Meskipun tidak ada mayat yang pernah ditemukan, pada 1979 mereka pun pada akhirnya dinyatakan meninggal secara hukum. Pihak berwenang menduga mereka telah tewas karena tenggelam. FBI menutup kasusnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada US Marshals Service. Penjara Alcatraz ditutup pada 1963. Setahun setelah kasus pelarian 3 tahanan dikarenakan struktur yang memburuk dan biaya untuk menjalankannya mahal. Rezim penjara yang keras juga telah lama menjadi kontroversi, akibatnya banyak tahanan yang melukai diri sendiri. Meski tak diketahui keberadaannya usai kabur dari Alcatraz, John Anglin, Clarence Anglin, dan Frank Morris dinyatakan sebagai buron. Pada 2013 muncul sebuah surat yang ditujukan untuk kepolisian San Francisco. Penulisnya mengaku sebagai John Anglin. Nama saya John Anglin. Saya melarikan diri dari Alcatraz pada Juni tahun 1962 bersama saudaraku Clarence dan Frank Morris. Kami berhasil kabur pada malam itu, tapi nyaris gagal. Demikian kutipan surat tersebut. John Anglin mengaku berusia 83 tahun saat menulis surat itu. Ia sakit kanker. Sementara, kata dia, Clarence Anglin meninggal pada 2008 dan Morris tutup usia pada 2005. Penulis surat tersebut mencoba membuat kesepakatan dengan aparat. Jika Anda mengumumkan di televisi bahwa saya bakal dijanjikan untuk masuk penjara tidak lebih dari 1 tahun dan mendapatkan perawatan medis, saya akan kembali menulis surat dan memberitahukan di mana saya berada. Demikian dikutip dari BBC News. US Marshals Service, yang bertanggung jawab atas kasus tersebut sejak 1978, menyerahkan surat itu ke laboratorium FBI untuk dilakukan analisis tulisan tangan secara forensik. Sampel tulisan tangan dari ketiga pelarian, John Anglin, Clarence Anglin dan Frank Morris, dibandingkan dengan surat anonim. Hasilnya dianggap tidak meyakinkan, kata sebuah pernyataan dari US Marshals Service. Di tempat terpisah, keponakan John dan Clarence Anglin, David Whitner, mengatakan kepada CBS bahwa neneknya menerima kiriman buket mawar selama beberapa tahun setelah pelarian itu. Ada tanda tangan John dan Clarence di kartu yang menyertainya. Di balik dinding tebal Alcatraz, tak hanya cerita tentang penjara yang tersimpan,
tapi juga legenda tentang keberanian, putus asa, dan tekad untuk bebas. Meski mereka kabur, pertanyaan terbesar tetap, apakah mereka benar-benar berhasil? Sekian ceritaku, sampai jumpa di lain waktu.